Saya Nyoman Giri Pranata Desa, nomor absen 20, bersama Dio Mahathiragara, nomor absen 7, dari kelas 11 MIPA 9. Berikut tugas pengembangan teks prosedur kami. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Oh ya, pelaksanaan kegiatan tugas ini kami lakukan dengan memenuhi aturan-aturan atau protokol pencegahan penyebaran virus corona dan penyakit COVID-19. Selama mengerjakan kegiatan tugas, kami selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menyempatkan diri untuk mencuci tangan. Sudah banyak orang yang tahu bahwa sampah plastik berdampak buruk bagi lingkungan. Salah satu contoh sederhananya adalah bagaimana sampah plastik yang menyumbat saluran air atau selokan. Selokan yang tersumbat tersebut bisa menyebabkan kebanjiran jika diabaikan dan tidak ditangani. Contoh lain yang lebih berdampak bagi lingkungan adalah bagaimana sampah plastik yang hanyut dan tiba di lautan bisa mengotori pantai dan hingga membahayakan flora dan fauna yang ada di sekitar laut. Namun, mengapa masih banyak orang yang masih menggunakan plastik dan menghasilkan sampah plastik? Jawabannya sangatlah sederhana. Penggunaan plastik membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah dan praktis. Sayangnya, penggunaan plastik di Indonesia termasuk berlebihan. Sebenarnya telah ditetapkan aturan-aturan yang diharap mengurangi penghasilan sampah plastik. Contohnya adalah larangan terhadap pedagang modern dan pedagang tradisional untuk menggunakan serta memberikan pembelinya kantong plastik yang sudah diterapkan di Bali. Produk plastik yang kita dapatkan sebenarnya bisa digunakan berkali-kali. Contohnya adalah kantong plastik tersebut. Setelah dibuang pun, banyak produk plastik yang dapat kita gunakan kembali dan dapat kita daur ulang. Oleh karena itu, untuk mengurangi kelebihan sampah plastik, kita harus bisa melaksanakan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang. Dalam menjalankan prinsip 3R tersebut, kami ingin menambah wawasan masyarakat mengenai hal yang bisa dilakukan dalam mengelola sampah plastik. Salah satunya adalah menggunakan limbah plastik dalam membuat produk kerajinan yang memiliki nilai estetika dan bisa bermanfaat. Berikut contoh kerajinan yang bisa dibuat dengan sampah plastik. Kegiatan kami sudah kami rekam dan dokumentasikan. Saya, Nyoman Giri Pranata Desa, akan memberikan voice over atau pengisian suara pada rekaman-rekaman dan dokumentasi kami. Kita akan membuat pot tanaman hias dari botol plastik untuk dijadikan sebagai hiasan di luar rumah dan menghijaukan sekitaran rumah. Berikut tahap-tahap dalam pembuatan kerajinan. Pertama, siapkan alat dan bahan untuk membuat kerajinan. Bahan yang dibutuhkan hanya berupa botol plastik bekas. Ukurannya ditentukan sesuai dengan tanaman yang akan dibuatkan pot. Alat yang disiapkan adalah alat pemotong, dapat berupa gunting atau cutter, lem atau perekat, yang akan kami gunakan adalah lem tembak, serta isinya. Lalu, bahan yang akan digunakan untuk menghias, yaitu sedotan plastik dan sejumlah tali hias. Dan terakhir, yaitu spidol. Langkah berikutnya, gambar sketsa bentuk pot pada botol minuman. Gambar atau sketsa tersebut dapat dibuat berbentuk lurus, atau juga berbentuk menyamping. Potong bagian botol minuman sesuai dengan pola yang telah digambar pada botol minuman. Ingat untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan alat-alat tajam seperti cutter atau gunting. Tahap selanjutnya, buatkan lubang di bagian bawah atau bagian alas botol. Lubang tersebut
akan digunakan sebagai lubang drainase untuk mencegah air tergenang di dalam botol. Tahap selanjutnya, hiaslah botol sesuai selera dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Untuk penghiasan botol, Anda tidak perlu menghias sama seperti kami, karena kami menghias sesuai selera kami dan sesuai kreativitas kami. Hiaslah botol Anda sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan kemauan Anda. Tambahkan nilai-nilai estetika dengan kreativitas Anda, dan tambahkan nilai-nilai yang khas dari sentuhan Anda. Isikan pot tanaman Anda dengan tanah ataupun gabus tanaman, apapun yang Anda isikan, sebagai alas bagi pot tanaman tersebut. Terakhir, tanaman yang Anda pilih dapat ditanam dalam pot, dan pot siap untuk dipajang dimanapun Anda inginkan. Jangan lupa, pot ini hanya sebagai media tanam untuk tanaman yang Anda pilih. Tanaman tersebut tetap harus Anda rawat seperti Anda merawat tanaman-tanaman lainnya. Maraknya penggunaan plastik di Indonesia sangatlah merugikan. Penggunaan produk plastik yang berlebihan adalah salah satu penyebabnya. Dalam rangka yang bernama prinsip 3R, kami akan melakukan aktivitas membuat pot tanaman dengan sampah plastik. Pot ini kami buat
untuk menyenangkan prinsip recycle, yaitu mendaur ulang. Kegiatan membuat pot ini kami lakukan untuk menyebar wawasan menggunakan kembali sampah plastik. Dengan sedikit kreativitas, sebuah sampah plastik bisa diubah menjadi banyak hal yang berguna.